Baik Pak Tri, udah jam 9.35 dan peserta udah 50%. Mungkin kita mulai saja. Nanti untuk peserta yang lainnya bisa menyusul Pak ya. Ya, silakan. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan dari teman-teman sekalian untuk hadir di agenda webinar atau klinik pemodelan perangkat lunak serial webinar yang dilaksanakan oleh Software Engineering Laboratory Philcom Universitas Brawijaya. Di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang pemodelan sequence diagram, di mana agenda webinar hari ini adalah sesi yang ketiga, dan sesi yang pertama dan sesi kedua sudah kita laksanakan di bulan lalu yang membahas tentang use case diagram. Bagi peserta atau partisipan yang belum mengikuti untuk sesi 1 dan 2 kemarin, tidak sempat mengikuti ya, bisa melihat rekaman dari agenda webinar tersebut di channel YouTube Software Engineering Laboratory Philcom UB. Baiklah, untuk narasumber kita atau mentor kita di agenda webinar ini adalah Bapak Tri Astoto Kurniawan. Mungkin kebanyakan dari peserta sudah banyak mengenal beliau, tapi ada beberapa peserta mungkin belum ya, karena ada juga dari kampus lain. Jadi Pak Tri Astoto Kurniawan dari background pendidikannya yaitu S1 Universitas Brawijaya Teknik Elektro, kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung, kemudian menempuh pendidikan doktor atau S3 di Wollongong University Australia. Kemudian Pak Tri juga berpengalaman profesional yaitu di PT IPTN atau PT Dirgantara Indonesia selama 7 tahun, kemudian menjadi dosen teknik di Universitas Brawijaya selama 7 tahun juga, kemudian sampai saat ini beliau menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komputer Brawijaya dan sebagai kepala lab dari lab RPL di Philcom UB. Baiklah, itu sekilas perkenalan tentang beliau Pak Tri Astoto Kurniawan. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan sesi presentasi Pak Tri oleh Pak Tri Astoto selama kurang lebih 20 menit Pak ya, sampai jam 10. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan studi kasus dan tanya jawab. Baik, kepada Pak Tri kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita bersama, belajar bersama dalam kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya di dalam software modeling. Yang kedua, terima kasih kepada para peserta ya, yang sudah antusias untuk bisa hadir bersama di hari Sabtu yang di luar hari kerja ini sebagai bentuk pengorbanan kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Ya. Baik, ini adalah sesi ketiga dari webinar yang diadakan oleh Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pemodelan sequence diagram atau diagram urutan ya. Sedikit saya ingin memberikan pengantar berkaitan dengan materi yang akan kita bahas bersama ini. Ya. Ini kita berangkat dari sebuah keinginan atau intensi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan ya, dalam rangka untuk mencari sesuatu yang benar dan bukan membenarkan yang biasa kita
lihat di dalam buku-buku maupun laporan-laporan skripsi, tesis, dan seterusnya yang selama ini kita biasa hadapi. Ya. Nah, berangkat dari kenyataan yang ada di mana banyak hal yang kemudian perlu dibahas bersama untuk mencari mana yang benar, bukan mana yang biasa dipakai, ya, atau biasanya kita menggunakan seperti apa. Inilah yang kemudian memotivasi kita untuk berbagi, ya. Dan ini sebagai salah satu bentuk dari pertanggungjawaban ilmiah yang kebetulan saya tulis di dalam bentuk publikasi ilmiah untuk bisa di-challenge, untuk bisa dikritisi bersama. Kalau memang di situ ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Kalau memang di situ sudah ada sesuatu yang bisa dipakai, monggo bisa dipakai sebagai acuan dalam rangka untuk membuat sesuatu yang benar. Nah, sebagai media komunikasi, ya, peserta, Bapak Ibu, para mahasiswa bisa menghubungi saya lewat email, ya, ataupun lewat Twitter ataupun Instagram di sana, atau lewat kanal Telegram yang sudah kita buat khusus dalam rangka diskusi tentang pemodelan perangkat lunak. Ya. Baik, sebelum kita masuk detail kepada materi, saya ingin bersama-sama memahami sebuah proverb dari Afrika, orang Afrika. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Dan ini merupakan semangat yang ada dalam dunia software engineering mestinya. Ketika kita merekayasa sebuah software, maka sesungguhnya ketika kita menggunakan pendekatan yang benar, sistematis dan terukur, maka kita butuh tim. Apalagi ketika kemudian kita membangun sebuah software yang kompleks. Maka disitulah kerjasama tim itu diperlukan. Tidak mungkin, ya, sangat mustahil kita membuat sebuah software yang kompleks hanya seorang diri. Ya. Jika itu terjadi, maka itu memang sudah selesai, cepat selesai. Tetapi aspek sustainability-nya, maintainability-nya ke depan sebagai salah satu atribut kualitas perang lunak itu insya Allah tidak akan bisa terjaga atau terjamin. Oleh karena itu, teamwork itu diperlukan di dalam sebuah software development project. Dan di sanalah urgensi dari pemodelan itu diperlukan. Ya. Agenda kita akan membahas sedikit tentang UML dan bagaimana posisi sequence diagram di dalam UML itu. Kemudian kita membahas berkaitan dengan konsep model di dalam konteks pemodelan kita ini seperti apa. Sehingga dari situ kita paham bagaimana kedudukan model yang kita buat ini dalam sebuah software project yang kita lakukan. Ya. Kemudian kita akan bahas secara detail sequence diagram, dan ini berdasarkan artikel yang sudah saya share melalui publikasi jurnal. Kemudian kita akan bahas potensial pitfalls, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, yang itu juga kita resumekan dari artikel yang sudah saya share. Kemudian yang terakhir kita diskusi kasus. Kebetulan kemarin Mas Sauki sudah mengumpulkan 3 diagram dari peserta yang diupload untuk kita bahas bersama sebagai kasus bagaimana kita bisa melihat mana yang sudah benar, mana yang belum. Baik, kita masuk kepada bagian pertama, UML. Ya. UML ini dikembangkan oleh UMG, ya, Object Management Group.
ya, sejak 97, dan terakhir versi 2.5.1 itu rilis Desember 2017 dan sampai sekarang belum ada rilis baru. Dan ini kalau kita lihat dalam perkembangannya, ini menjadi bahasa pemodelan standar dalam industri perangkat lunak. Penelitian saya berkaitan dengan praktek requirements engineering 2 tahun lalu, itu di Indonesia menunjukkan bahwa object oriented approach ini menduduki peringkat pertama untuk dipakai sebagai bahasa pemodelan. Rata-rata menggunakan use case diagram, kelas diagram, dan seterusnya. Dan itu juga dibantu dengan case tool yang ada, ya. Dibandingkan dengan pendekatan terstruktur, maka case tool untuk pendekatan objek ini luar biasa supportingnya, ya. Di samping juga dari sisi bahasa pemrograman yang juga Java dan Python itu hasil riset terakhir itu sebagai peringkat pertama dan kedua yang dipakai. Kemudian di sana ada 14 diagram dari UML specification itu, ya, yang terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang statis dan dinamis. Kalau statis ini berarti dia tidak tergantung pada temporal logic, ya, tidak tergantung kepada urutan waktu. Dia lebih kepada menjelaskan struktur sistem berdasarkan aspek yang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu nanti level abstraksi di dalam pemodelan itu menjadi penting, ya. Kemudian yang kelompok kedua adalah dinamis, ya. Dynamic aspect. Ini berkaitan dengan perilaku sistem. Bagaimana kita memodelkan perilaku sistem. Nah, di sini temporal logic itu digunakan, ya. Jadi urutan waktu yang menjadi penting, tidak bisa dibolak-balik. Nah, dari sekian diagram, yang paling umum kita gunakan di dalam UML itu sesuai dengan urutan, ya, penggunaannya. Diskus diagram itu paling atas, ya, kemudian kelas diagram dan sequence diagram, baru activity diagram. Dalam kenyataannya banyak desainer perangkat lunak itu yang mengabaikan sequence diagram dan mereka lebih fokus kepada kelas diagram, ya. Sehingga diskus diagram dan kelas diagram itulah yang kemudian menjadi dominan dipakai. Padahal sebetulnya aspek dinamis dari sebuah sistem itu tidak bisa kita abaikan, karena di sanalah akan bisa melihat bagaimana dinamika sistem. Lebih-lebih ketika kita membangun sebuah sistem yang sifatnya adalah kritis atau critical system atau real time system, ya. Maka faktor urutan waktu di mana dinamika terjadi itu menjadi penting. Nah, berikutnya case tool yang ada itu banyak, ya. Bapak Ibu dan para mahasiswa bisa mengakses itu, ya. Kalau saya lebih suka menggunakan Star UML sebagai tool untuk pemodelan UML ini karena cukup ringan, ya, dan fiturnya cukup lengkap, ya. Termasuk bagaimana kita membuat stereotype, boundary, control, kemudian entity, sampai kepada mengenerate source code dari diagram kita. Kemudian sequence diagram sendiri di dalam pemodelan UML, menggunakan UML itu diagram yang merepresentasikan interaksi antar objek. Jadi ini menjadi penting. Highlightnya adalah antar objek di sana berdasarkan urutan waktu. Ini sebagai keyword, ya. Nah, sekarang apa itu model? Ya. Orang mengatakan gambar itu bisa mewakili 1000 kata. Nah, ini saya ubah picture menjadi model, di mana
model itu merupakan abstraksi dari sebuah konsep tertentu, ya, baik itu nyata maupun tidak nyata. Ya. Nah, ini kita modelkan. Nah, diagram itu adalah model yang sifatnya adalah graphical. Kita bisa membedakan dalam bentuk tekstual juga. Nah, yang kita bicarakan sekarang yang sifatnya adalah graphical, grafis, visual. Nah, ini penting digunakan karena model itu dibuat dalam rangka untuk membantu memahami secara lebih mudah sistem yang akan kita bangun ini. Sehingga lebih presisi, lebih valid apa yang dimaksud dengan sistem yang kita bangun ini. Kursi 2 di situ ada artinya saya tampilkan di situ. Kalau saya menyampaikan kepada tukang mebel dengan mendeskripsikan secara lesan bahwa saya butuh kursi yang kakinya 4, ada sandaran, tanpa lengan. Nah, itu bagi seorang tukang mebel, dia punya imajinasi sendiri. Sehingga bisa jadi dia membuat yang bawah itu kiri bawah, tapi yang saya maksud adalah yang kanan atas. Tentu akan berbeda hasilnya. Meskipun sama-sama berfungsi bisa diduduki. Begitupun juga software, sama-sama bisa berfungsi, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Maka model itu menjadi penting untuk bisa mendeskripsikan secara eksak apa yang kita mau. Kenapa? Karena dengan model secara visual itulah itu bisa menggantikan 1000 kata, begitu. Apalagi dengan bahasa natural itu sangat ambigu. Maka dengan model inilah kita mencoba untuk menjelaskan lebih eksak. Tentu model yang kita gunakan, kita bangun ini tidak akan persis sama dengan yang aslinya, tetapi secara konsep orang sudah paham. Nah, supaya model yang kita buat ini punya kualitas yang bagus, ya, maka harus memenuhi 2 kriteria, ya, yaitu kebenaran sintaks sama kebenaran semantik. Kalau kebenaran sintaks itu model yang kita buat itu harus sesuai dengan bahasa pemodelan yang kita gunakan. Notasi-notasinya harus benar. Ya. Itu sintaks. Seperti halnya kalau kita menggunakan bahasa Java di dalam pemrograman, maka sintaksnya harus benar sesuai dengan kaidah Java. Kalau enggak nanti comparison error pasti. Itu sintaks. Ya. Berbeda dengan semantik. Kalau semantik berkaitan dengan problem domain, ini nggak akan muncul di dalam compilation error semantik itu. Nah, ini harus bisa dipenuhi untuk menjelaskan konsep dari yang akan kita representasikan tadi. Nah, 2 hal inilah yang kemudian kita pakai untuk melakukan kemarin assessment dan evaluasi model-model sequence diagram yang selama ini dibuat. Ya. Sekarang kita masuk kepada sequence diagram secara detail. Urgensinya apa? Ya, tadi sudah sempat saya singgung bahwa use case diagram ini mengorientasikan interaksi antar objek berdasarkan use case scenario. Ini kuncinya. Jadi di dalam praktek ya, saya senantiasa menyarankan untuk membuat sequence diagram dulu dari use case scenario daripada kelas diagram. Walaupun juga bisa kelas diagram dari sequence diagram. Tetapi ketika kita membuat sequence diagram dulu dari use case scenario, maka kita betul-betul bicara tentang objek apa yang dibutuhkan di dalam sebuah fungsionalitas tertentu dalam use case scenario tersebut. Nah, sehingga nanti berdasarkan itu objek-objek yang ada di dalam sequence diagram, kita bisa melakukan transformasi ke dalam kelas diagram. Bahwa setiap objek yang ada di dalam sequence diagram itu pasti ada kelasnya di dalam kelas diagram.
Begitu. Sebaliknya, setiap kelas yang ada dalam kelas diagram itu harus ada objeknya di dalam sikun diagram manapun. Nah, ini digunakan di dalam perancangan perak lunak. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu membuat sikun diagram, kelas diagram? Kenapa nggak langsung use case diagram ke coding? Ini sebuah lompatan yang luar biasa ketika kita kemudian di dalam sebuah project dari use case diagram bisa langsung menjadi coding. Itu simsalabim bagi seorang software engineer yang paham bagaimana software itu harus direkayasa. Kenapa? Karena programmer di dalam melakukan coding itu harus mengacu kepada hasil rancangan di dalam konsep software engineering. Sebagaimana tadi seorang tukang mebel, tukang kursi itu mengacu kepada rancangan model yang dibuat, ya. Sehingga bisa dikenali traceability-nya, ya. Hasilnya begitu karena desainnya begini, desainnya begini karena ada requirement begini. Nah, itulah yang harus ada di dalam sebuah software project yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa membuat sikun diagram? Ya. Pertama, kita identifikasi objek, ya, dan interaksinya dari use case scenario. Ya. Oleh karena itu, use case scenario di dalam sesi sebelumnya itu harus dibuat secara detail, karena kita akan mengidentifikasi objek di sana. Ya. Jadi tidak bisa umum, harus detail. Dan kita sesuaikan dengan tipe objek yang ada, ya. Ada entity, ada control, ada boundary, ya. Itu responsibility-nya harus pas, harus sesuai, ya. Boundary itu tugasnya apa, control itu tugasnya apa, kemudian entity itu tugasnya apa, ya. Sehingga nanti kita bisa memperhatikan, ya, kualitas rancangan kita, ya, yang umum adalah tingkat kohesi dan tingkat kopling, ya, itu tidak bisa diabaikan, ya, begitu. Kita bisa saja tanpa memperhatikan itu semua, toh aplikasi kita pasti jalan. Saya yakin pasti jalan. Meskipun kita bikin satu kelas saja di dalam coding kita, ya, untuk mengakomodasi seluruh fitur jalan, bisa jalan. Tapi untuk pemeliharaan ke depan, kualitas, maintainability pasti nggak akan baik, ya. Apalagi kalau kita bicara software yang kompleks, ya. Nah, yang terakhir jangan dilupakan adalah solution domain. Domain solusi yang kita jadikan sebagai konteks dalam perancangan, selain problem domain ketika kita melakukan proses analisis di sebelumnya, ya. Oke, sudah waktunya jauh ini, ya. Baik, saya percepat, ya. Ini daftar rujukan utama yang kita pakai. Kemudian ini adalah artikel yang kemarin Bapak Ibu dan para mahasiswa baca sebagai prakondisi sebelum kita webinar, ya, sehingga bisa banyak memahami di sana. Nah, artikel ini saya buat bertiga dengan kolega dari Vietnam dan kolega saya di Vilkom yang kebetulan saat ini sedang S3 di Miyazaki, Jepang, ya. Yaitu berangkat dari dua hal yang sangat menurut saya memprihatinkan, ya. Pertama, ya, literatur yang ada itu tidak detail untuk bisa menjelaskan. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, ya, termasuk saya, ya. Mohon doanya, ini saya sedang menyiapkan sebuah buku untuk merangkum semua pemikiran saya di dalam modeling software modeling ini, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang nanti. Kemudian dari literatur yang tidak detail tadi masih juga banyak perbedaan antar literatur, sehingga kasihan, ya.
Nah, terutama para mahasiswa ini, ya, karena di perkuliahan mungkin tidak banyak waktu yang dipakai untuk mengeksplor, ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah diagram yang dibuat itu nggak sesuai dengan sistem yang dijelaskan, ya. Desainnya begini, kodingnya begitu, ya. Dan ini adalah fakta, dan itu terjadi pada bimbingan saya juga, sehingga ini juga menjadi catatan bersama. Ya. Nah, yang harus ditekankan adalah apa yang kita desain itulah yang kita implementasikan dalam coding. Begitu. Baik, selanjutnya ini berkaitan dengan notasi-notasi yang ada dalam sequence diagram, ya. Ada frame, ya, yang digunakan untuk memberikan konteks batasan dari sequence yang sedang kita jelaskan. Kemudian ada objek di sana, ya. Adapun dari control entity, ya, masing-masing penjelasannya Bapak Ibu dan para mahasiswa bisa membaca di artikel itu. Ya. Di situ karena objek maka diberikan tanda titik 2 di awal dari nama kelas. Ya. Kalau tidak ada sesuatu di awal titik 2 itu berarti nama, ya, berarti nama seperti ini, berarti nama objeknya itu terserah. Nanti programmer memberikan nama apa. Tapi kalau seperti ini, berarti nama objek sudah jelas. Programmer tidak boleh merubah nama objek itu. Maka dia harus menggunakan nama OBJ sebagai nama objek. Ya. Kemudian berikutnya lifeline itu menyatakan garis hidup dari objek itu, ya. Jadi garis hidup itu sesuai dengan berjalannya waktu ke bawah ini, ya. Kemudian berikutnya adalah message, ya. Message ini merupakan bentuk interaksi antara satu objek dengan objek yang lain. Ada beberapa jenis message, ada sinkronus sama asinkronus message, ya. Sinkronus itu berarti message itu harus menunggu sampai prosesnya diselesaikan baru kemudian bisa menjalankan yang lain. Kalau asinkronus berarti kita tidak perlu menunggu selesainya proses itu dijalankan oleh objek-objek yang berkaitan, ya. Kemudian ada lagi execution occurrence. Ini berarti berkaitan dengan kontrol eksekusi. Berarti kalau seperti ini berarti kontrol itu ada di dalam objek itu, ya. Kontrolnya segini, sepanjang ini. Selebihnya dia nggak memiliki kontrol di sini, ya. Berikutnya adalah combine fragment, ya. Combine fragment ini digunakan untuk bisa melakukan klasterisasi, ya, berkaitan dengan interaksi tertentu, ya. Di sana ada OPD untuk menyatakan itu adalah sebuah kondisi, ya. Ada lagi REST, ya, untuk merefer kepada sequence diagram yang lain dalam rangka untuk manajemen diagram yang kompleks misalnya. Ada lagi yang ALT, ya. Nanti operatornya banyak, ada ALT itu yang menyatakan if then else, ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan interaksi objek itu ada rule-nya, ya. Ini saya adopsi dan saya sedikit sesuaikan dari dua literatur, Rosenberg dan Larman, ya. Rule 1, ya, itu aktor objek itu hanya berinteraksi dengan boundary, ya. Kemudian rule 2, boundary objek itu bisa berinteraksi dengan counter objek, ya, atau aktor objek. Rule 3 itu entity
ya, bisa berinteraksi dengan kontrol maupun entity objek yang lain. Kemudian rule 4, control object itu bisa berinteraksi dengan boundary, dengan entity maupun dengan kontrol objek yang lain. Nah, ini adalah object interaction rule yang ada dalam sequence diagram. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit ilustrasi bagaimana kita bisa menerjemahkan sequence diagram dari use case scenario. Use case scenario ini adalah contoh yang kita gunakan di dalam sesi webinar sebelumnya berkaitan dengan pembahasan use case scenario. Ya. Ini adalah use case scenario dari login. Ya. Tujuan dan seterusnya. Nah, fokus saya di sini adalah pada aliran utama dan aliran alternatif. Ya. Di dalam aliran utama itu seperti itu, ya, memasukkan username, password, dan seterusnya sampai kepada post kondisinya adalah sistem menampilkan halaman utama sistem. Ya. Aliran alternatif itu adalah jika username dan atau password kosong, ada message, dan yang kedua adalah jika username dan atau password tidak valid, maka sistem ada pesan yang berbeda. Nah, ini adalah dua kondisi sederhana yang bisa kita gunakan di dalam mendeskripsikan aliran alternatif dari sebuah use case login. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan ini ke dalam sequence diagram? Pertama, pasti di sana akan ada aktor pengguna. Ya, aktor pengguna pasti ada. Yang kedua, username dan password ini itu merupakan data akun. Ya, data akun. Ya, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai atribut di dalam akun nanti, ya. Kemudian pasti di sana akan ada halaman utama, ya, dan halaman login, ya. Dan selanjutnya, karena setiap use case scenario itu harus memiliki kontrol, maka pasti ada satu kontrol di sana. Sehingga kalau kita buat use case diagramnya, sequence diagramnya, maka kita akan dapatkan seperti ini. Sesuai dengan nama use case scenario-nya, ya, maka kita sedang menjelaskan interaksi dari login, ya. Melibatkan ada 4 aktor di sana, 5 ya, 5 pengguna, login form, main page, login control, sama daftar akun. Ya. Nah, yang dilakukan oleh pengguna itu melakukan submit pada login form. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh desainer, ya, itu adalah bukan menuliskan apa yang dilakukan untuk memerintahkan sistem melakukan apa, tetapi lebih menjelaskan kepada apa yang dilakukan oleh pengguna. Jadi memasukkan username dan password, itu tidak seperti itu. Karena message di dalam spesifikasi sequence diagram, message adalah sebuah method invocation untuk objek yang sedang dituju. Maka submit ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh import. Sampai kemudian event yang dibangkitkan oleh login form itu kemudian dihandle oleh login control untuk melakukan proses berikutnya. Nah, di situ ada entity yang namanya daftar akun yang baru di-create, ya, baru di-create. Artinya apa? Artinya objek daftar akun itu ketika sistem ini jalan itu belum ada, sehingga nanti di dalam coding, di dalam implementasinya, ya, objek login control itu yang harus menginstansiasi objek dari daftar akun ini, ya. Itu seperti relasinya. Nah, baru kemudian untuk pengecekannya dilakukan apakah akunnya itu valid atau tidak dengan ada return value di sana, yaitu account status. Nah, dari account status inilah kemudian ada dua kemungkinan, apakah masuk ke halaman utama ataukah dia kembali kepada halaman login form untuk memberikan
pesan kesalahan. Nah, tadi di sana ada dua alternatif ya, flow. Ya. Yang pertama berkaitan dengan data kosong. Ini representasi dari alternatif flow yang pertama. Karena pengecekan data kosong atau blank itu adalah responsibility yang bisa dilakukan oleh login form, maka itu cukup dilakukan dalam login form. Dia tidak berkaitan dengan bisnis logic. Ya. Nah, yang alternatif kedua ini, ya, ketika kemudian tidak didapatkan akun itu di dalam daftar akun, sehingga ini menjadi representasi ya, objek interaction dari use case scenario yang tadi. Baik, selanjutnya ini kesalahan umum yang sering terjadi. Saya ambil 6 saja, ya. Yang paling penting yaitu MVC SECP. Seringkali ditulis ketika bikin sequence diagram kita MVC pattern, padahal itu beda. Ya. Jadi kita membuat sequence diagram itu nggak peduli apa kita pakai MVC pattern atau pattern yang lain, ya. Karena sequence diagram tidak berkaitan dengan satu pattern tertentu. Karena ECB ini mengacu kepada object-oriented approach yang dibuat oleh Jacobson, di mana sequence diagram UML itu relies on that. Jadi sequence diagram UML ini berpijak kepada object-oriented approach yang dibuat oleh Jacobson, dan itu berkaitan juga dengan interaksi dulu. Kemudian representasi kelas, ya. Seringkali tidak ada titik 2 di sana. Ya. Kemudian rules dilanggar, ya. Aktor langsung berhubungan dengan kontrol, ya. Atau boundary langsung berhubungan dengan entity. Itu yang terjadi. Kemudian yang paling banyak juga adalah entity itu disamakan dengan tabel. Sehingga ketika kita menuliskan entity itu, ya ditulis tabel mahasiswa, tabel penjualan. Nah, perlu diingat bahwa kita di dalam sequence diagram itu pada tahapan desain. Sehingga kita berpikirnya adalah berpikir desain. Bagaimana kita mengabstraksikan, ya, sesuatu yang ada di dunia nyata itu ke dalam sebuah objek, ya, di dalam sistem yang akan kita bangun. Ya. Dan yang kedua, kita perlu memahami bahwa perangkat lunak kita itu tidak selalu menggunakan database. Pertanyaannya, ketika kemudian perangkat lunak kita itu enggak menggunakan database, apakah kemudian kita tidak membuat sequence diagram? Apakah kita tidak memodelkan dari sisi solution domain-nya? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, ditambahkan kata-kata model di dalam entity. Mahasiswa model, ya, KRS model, nggak perlu ada model katakan, cukup KRS, cukup mahasiswa. Ya, sebagaimana kita ketemu mahasiswa objek di dunia nyata, sebagaimana kita ketemu objek KRS di dunia nyata kita. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah combine fragment yang penggunaan tidak tepat. Ya, tadi saya berikan contoh combine fragment menggunakan ALT. Di sana harus ada guard, ya. Harus ada kondisi, ya, untuk langkah-langkah berikutnya. Ya. Nah, terakhir saya ingin diskusi kasus berkaitan dengan apa namanya. Saya sepintas saja ya, karena waktunya ini sudah di apa? Ya, Pak. Ingatkan Mas Sauki, ya. Ini. Jadi diagram ini dari sisi abstraksi objeknya masih belum clear, ya. Semantik manajemen itu apa? Dia menyatakan objek apa di dunia nyata. Coba kita berpikir objek, ya. Kemudian poly, ya. Ini kan controller, ya. Untuk kontrol dan boundary ini saya berpikir masih punya keleluasan untuk memberikan nama kontrol atau
form atau page. Tapi ketika kita bicara entity, ya, kita bicara objek. Gitu. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang, klik tombol cari, ya, itu kita perlu ubah. Kemudian ini kan event handlernya yang ada di controller apa. Nah ini harus jelas dulu. Nomor satu itu objek apa, ya. Dan kita akan melakukan apa ini. Dan yang terakhir yang return data ini apa, sehingga nanti kita bisa membuat ALT ini dengan GAR. Ya. ALT itu kan ada dua kondisi, ya. Ada dua kondisi. Nah, di sini kondisinya, ya, kondisinya ini kita tidak melihat kapan ini dilakukan, kapan ini dilakukan. Yang kedua, ini bukan return value. Ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan sesuatu, maka kita menggunakan message. Karena kita akan memerintahkan sesuatu. Kalau kita ingin memerintahkan sesuatu, maka gunakan message. Bukan return value begini. Bukan display message, ya. Display message itu untuk ini, return value. Kemudian contoh kedua, ya. Contoh kedua ini sama. Ini sistem. Loh, kita itu sedang membahas tentang sistem yang sedang kita bangun. Berarti apa yang ada dalam sistem kita? Kalau kita buat seperti ini, berarti kita seolah-olah sistem itu sesuatu yang lain yang kita bahas. Kan begitu ya? Maka ini harus kita ubah. Apa ini objeknya? Kemudian yang kedua, ya, database. Tadi kita nggak bicara database, kita bicara entitas. Apa yang ada di dalam domain problem kita maupun solusi domain kita. Buka halaman juga sama yang tadi itu. Mengisi form ini bukan method invocation. Ya, perintahnya apa yang harus kita lakukan sana. Kemudian data penjual, ini bukan message, ya. Ini status, harus kita jelaskan statusnya apa, ya. Dan yang berikutnya, kita tentu harus menggunakan combine fragment di sini, karena ada status yang dikembalikan di sana, dan ini nggak muncul, ya. Logiknya, ya, logiknya nggak kelihatan di sini. Terakhir, ini contoh, ya, boundary kegiatan, ya, termasuk objeknya, ya, kegiatan model. Tadi saya singgung berkaitan kata-kata model. Ya. Kalau kita bicara kegiatan, ya, berarti ini adalah kegiatan. Ini kegiatan apa? Apakah misalnya form untuk menambah kegiatan dan seterusnya, ya. Yang ketiga, ya, kita berikan nama apa perintahnya di sana. Yang keempat, ya, ini event handler, ini dua interaksi antara dua boundary objek yang ini menyalahi regulasi atau aturan tadi. Boundary dengan boundary nggak ada interaksi. Yang ada boundary dengan kontrol, ya. Kemudian ini juga tambah data. Nah, sekarang objek kegiatan itu apakah sudah ada sebelumnya? Ya. Kalau belum ada, berarti harus kita create. Harus kita ciptakan objek itu. Selanjutnya metode apa yang kita. Kemudian posisi return value ini tidak boleh di dalam combine fragment, harus di luar, di atas. Karena return value inilah yang kemudian akan diseleksi di dalam ALT ini sebagai GAR. Kalau ini kemudian ya, ini juga responsibility yang peletakannya enggak proporsional. Kalau hanya sekedar melihat form kosong atau tidak, cukup di boundary, nggak perlu di entity. Tapi berkaitan bisnis logic, entity boleh. Ini yang berkaitan dengan
apa namanya, responsibility dari objek. Ya, itu saya pikir dari saya, Mas Sauki, mudah-mudahan Baik, Pak Tri. silakan. Ya, Pak Tri, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan ya bagi teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Mungkin selanjutnya saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah disubmit via form pendaftaran, Pak Tri ya. Boleh. Oke, mungkin secara umum saya bisa bacakan. Kebanyakan tidak menuliskan pertanyaan, tapi hanya menyatakan belum pernah dan ingin belajar membuat sequence diagram dari awal. Mungkin itu nanti bisa membaca paper di link yang sudah diberikan ya, nanti untuk belajar dari awal. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menjelaskan tentang perbedaan dari tiap-tiap kampus, katanya seperti itu. Nah, itu nanti itu mungkin karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tri, jadi karena terbiasa dengan yang salah, akhirnya itu dianggap wajar gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang spesifik. Nah, ini yang pertama ini mungkin sudah dijawab oleh Pak Tri ya. Apakah diperbolehkan apabila ada dua if di sequence diagram, kemudian kesulitan jika membuat percabangan jika ada if, else if, dan else. Seperti itu, Pak Tri. Bisa diulangi, Soki? Saya miss tadi pertanyaan ini. Oke. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan apabila ada dua if di sequence diagram, kemudian sangat boleh. Sangat ya. boleh. Jadi setengah skenario yang ada dalam skenario. Jadi Bapak Ibu dan para mahasiswa di dalam sequence diagram itu merepresentasikan skenario yang ada dalam skenario. Ya. Jadi kalau di dalam skenario itu ada dua kondisi di dalam alternative flow, ya, maka kita perlu harus merepresentasikan itu di dalam sequence diagram. Ya. Jadi tidak masalah dalam sequence diagram itu ada banyak if, bahkan banyak apa namanya, banyak combine fragment, nggak masalah. Nah, meskipun begitu kita perlu melakukan manajemen kompleksitas diagram. Ya. Artinya dalam satu diagram itu kalau memang terlalu banyak, berarti level abstraksi kita itu yang perlu dievaluasi, level abstraksinya. Sehingga kita bisa memecah menggunakan combine fragment untuk ref. Ref itu berarti mengacu kepada sequence diagram yang lain. Sehingga kita bisa lebih mudah di dalam memahami. Sama halnya ketika kita ngoding ya Bapak Ibu dan para mahasiswa. Ngoding itu ya, kita bisa saja satu metode itu panjang berhalaman-halaman boleh, tetapi itu tidak mudah untuk maintenance-nya dan tidak mudah untuk dipahami. Oleh karena itu kemudian kita membuat internal function misalnya, yang itu kemudian dipanggil di dalam main metodenya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami. Kira-kira seperti itu. Konsep yang sama bisa kita pakai di dalam sequence diagram. Next. Baik, Pak Tri. Mungkin beberapa pertanyaan tentang if sudah terjawab ya. Kemudian beberapa pertanyaan juga ini sama, Pak, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi objek-objek, boundary, controller, entity, kemudian penentuan aktor, entitas, dan metode itu mungkin berkaitan ya. Cara mengidentifikasi dan penentuannya, Pak. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua, terutama para mahasiswa di dalam mencoba membangun kerangka berpikir objek kita. Ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita bisa melepaskan dengan leluasa kita berpikir objeknya apa, begitu. Sesuai dengan problem domain kita dan solusi domain kita. Ya. Itu yang pertama berkaitan dengan
entity kan, ya. Kalau boundary objek, Bapak Ibu dan Malim bisa melihat di use case scenario, ya. Jadi kalau misalnya di use case scenario itu dinyatakan sistem menampilkan pesan, itu berarti sudah ada boundary baru di sana. Karena tugasnya boundary adalah merepresentasikan pesan dan menerima pesan dari aktor. Jadi kalau ada kata-kata begitu, itu sudah boundary. Gitu. Ya. Untuk kontrol objek, ya, kontrol objek ini aturan panduannya adalah satu use case scenario itu satu kontrol objek. Satu use case scenario, satu kontrol objek. Tapi dalam kasus tertentu yang interaksinya kompleks, ya, kita bisa memiliki lebih dari satu kontrol objek. Pada umumnya, apalagi kalau abstraksi kita sudah, level abstraksi sudah tepat, itu satu kontrol objek sudah cukup untuk satu use case scenario. Itu ya. Masih di mute, Mas Robi. Oh ya, baik Pak Tri. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak pertanyaan. Kemudian, nah ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan, dia selaras, bagaimana membuat sequence diagram yang benar, gitu. Kemudian, bagaimana menentukan sequence diagram telah dirancang dengan baik? Ya, pertama, syarat pertama dan utama adalah mempelajari dulu teorinya, ya. Sebenarnya kalau kita itu ingin belajar mengemudi mobil, maka teorinya itu dipelajari, bukan sekedar melihat saja. Nyontoh, itu yang tadi saya bilang. Ketika kita tidak mau untuk mempelajari teorinya, maka kita akan mencontoh diagram yang lain, dan setelah kemudian terjadi, ya, membenarkan yang biasa. Nah, kalau kita ingin membiasakan yang benar, maka pertama kita mencoba untuk memahami teorinya dulu. Nah, yang kedua, berlatih, begitu. Jadi, saya tidak berharap bahwa mahasiswa yang baru belajar misalnya UML itu kemudian at the first place langsung bisa benar semua sequence diagramnya, itu enggak. Ya. Tapi kita harus memulai sehingga tahu salahnya di mana, begitu. Ya, dengan berdiskusi seperti ini, ya. Itu semakin lama kita berlatih praktek, maka feeling itu akan terbentuk. Sebagaimana kalau kita sudah tahu teori mengemudi, kemudian banyak berlatih mengemudi, maka antara teori dan praktek itu akan selaras. Sehingga feeling kita akan terbentuk, begitu. Banyak orang bisa mengemudi tapi nggak benar, begitu. Tapi juga banyak orang yang tahu teori mengemudi tapi nggak bisa mengemudi. Ya, yang kita butuhkan adalah kita tahu teori mengemudi sekaligus bisa praktek mengemudi dengan benar. Sama dengan di pemodelan sequence diagram ini. Itu ya. Baik Pak Tri, masih ada pertanyaan lagi Pak. Ini, apakah ada bedanya membuat sequence diagram untuk kontrol sistem? Ya, kontrol sistem ini, ya, boundary itu tidak harus graphical user interface. Ya, jadi boundary itu tidak harus graphical. Konsol pun jadi boundary, konsol itu. Layar monitor atau speaker pun itu menjadi boundary. Ya. Itu kalau di real time system. Nah, di dalamnya kontrol dan objek entity juga sama. Jadi pada prinsipnya sebenarnya nggak ada perbedaan. Ya.
lebih-lebih lagi dalam control system, ya, masalah time, ya, time itu menjadi penting. Oleh karena itu dalam beberapa kasus real time system, embedded system maupun control system, kita sangat mungkin menggunakan asynchronous message, ya, sehingga nanti di dalam implementasi kita menggunakan fork. Kalau di Java itu ada fork yang bisa berjalan bareng, ya, dan itu kita desainnya menggunakan asynchronous. Kira-kira begitu. Baik, Pak Tri. Kemudian ini ada dua pertanyaan yang mungkin selaras juga. Yang pertama terkait implementasi sequence diagram, terdapat juga metode untuk clean code. Apakah perlu sequence diagram menyesuaikan dengan code? Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita memasukkan data ke database dari controller ke model untuk bagian database. Nah, apakah ada balasan dari model database ke controller? Misalnya mengambil data dari database ke controller, kemudian ada balasan. Seperti itu, Pak. Ya, ini yang kedua saya jawab dulu, ya, karena lebih banyak yang jadi masalah di sini. Jadi pertama, ketika kita membahas sequence diagram, tadi yang sudah sempat saya bahas di awal, kita nggak bicara tabel. Kita tidak sedang bicara tabel di database. Kita sedang bicara entity. Begitu. Entity adalah setiap objek yang dia bisa menyimpan persistent data. Nah, persistent data ini bisa disimpan dalam bentuk database maupun yang lain, bisa bentuk file, boleh. Tapi persistent data inilah yang kita pegang, begitu. Itu yang berbeda dengan control dan boundary. Dia nggak memiliki persistent data. Entity itu memiliki persistent data, bahwa nanti teknis, ya, menyimpannya menggunakan database management system itu masalah lain. Tapi pada level abstraksinya kita tidak memodelkan tabel, begitu. Kita sedang memodelkan objek, entitas, apa itu, ya. Nah, di dalam pembahasan entity ini, ya, kita bisa, ya, pada perancangan detail nanti, ya, satu entity, setiap entity ini pertimbangan desain, ya, pertimbangan desain. Satu entity itu setiap entity bisa melakukan transaksi dengan database, ya. Setiap entity bisa melakukan transaksi dengan database, boleh. Itu pertimbangan desain, ya. Sekali lagi, pertimbangan desain itu bukan salah atau benar, tapi baik atau tidak dari sisi maintenance, ya, kemudian dari sisi scalability dan seterusnya. Atau kita menyediakan satu entity khusus yang menghandle transaksi dengan database. Ya. Solusi pertama, ya, itu bisa jadi setiap programmer, ya, itu punya kemampuan di dalam penggunaan SQL statement misalnya. Solusi kedua bisa jadi kita nggak punya banyak orang yang paham tentang SQL statement dalam implementasinya nanti, maka lebih mudah kemudian untuk menghandle dalam satu entity yang khusus mengakomodasi transaksi dengan database. Itu pilihan-pilihan desain, nggak ada masalah, ya. Kita punya pertimbangan. Nah, entity yang begini ini bisa memberikan return message kepada objek yang menginvoknya sebelumnya. Kalau kontrol, ya berarti nanti ada return ke kontrol. Kalau ada entity yang lain, berarti returnnya kepada entity itu. Begitu. Sehingga return ini nanti akan menjadi guard, akan menjadi pertimbangan untuk akses berikutnya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian
pertanyaan yang pertama berkaitan dengan clean code. Ya, begini, sesungguhnya konsep di dalam clean code itu adalah prinsip desain yang berkualitas sebetulnya. Karena clean code itu tujuannya adalah easy to understand, easy to maintain. Ya. Jadi mudah dipahami oleh siapapun orang lain yang bukan yang ngoding itu, dan mudah untuk di-maintain kalau ada perubahan, siapapun yang memaintain begitu. Nah, sebetulnya kalau kita bawa ini ke dalam konsep software engineering, sebetulnya itu adalah tugasnya desainer sebetulnya. Bagaimana kemudian ya interaksi antar kelas sehingga kemudian terbentuk kohesi yang tinggi, kopling yang rendah. Itulah tugas seorang desainer sebetulnya. Salah satunya direfleksikan dengan sequence diagram. Sehingga programmer itu ya, dia tinggal implementasi itu ke dalam bahasa pemrograman orientasi objek yang digunakan. Begitu. Ya. Nah, tadi saya bilang teamwork di awal itu menjadi penting. Ya. Kita akan lebih mudah untuk mengatur, oh ini kohesinya rendah ini, oh ini koplingnya masih tinggi. Ingat bahwa kohesi dan kopling itu seperti jumpat jambit itu ya. Kalau koplingnya tinggi maka kohesinya rendah. Kalau kohesinya tinggi maka koplingnya bisa rendah. Seperti itu, ya. Dan itu lebih mudah dilakukan ketika kita di tahapan desain daripada di tahapan coding. Kenapa? Karena dalam desain kita tinggal drag and drop saja model di YAML kita. Kalau salah, ya tinggal kita delete. Begitu. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi sebenarnya prinsip di dalam clean code itu adalah prinsip di dalam desain sebetulnya. Ya. Mulai dari responsibility yang harus sesuai ya. Sehingga kemudian smell code itu bisa dihindari. Jadi smell code itu sebetulnya kalau kita membuat desain yang benar bisa dihindari smell code itu. Begitu. Nah, yang terjadi adalah kita tidak terbiasa bekerja dengan cara yang sistematis. Yang penting segera ngoding, jadi kelihatan barangnya, bisa ditunjukkan. Ketika kemudian ini ada pertambahan terus, ya, maka coding bertambah. Akhirnya smell code itu tumbuh, muncul. Kenapa? Karena kita tidak berangkat dari desain yang benar. Koplingnya tinggi, kohesinya rendah. Yang penting jalan, bisa kelihatan jalan. Makanya dalam prinsip desain itu tidak ada desain yang salah. Karena meskipun desainnya salah, programnya bisa jalan. Dan bisa kelihatan, wah programnya, begitu. Tapi di long term, ya, dalam jangka panjang, ya, maintenance cost-nya akan mahal itu. Maintenance cost-nya akan mahal. Kenapa? Karena sebuah enterprise nggak mungkin ya setiap kali akan bikin software baru. Dia pasti akan menggunakan legacy sistemnya. Kalau ada perubahan itu akan di-maintain. Begitu. Nah, ketika diperlukan maintenance itu, baru kemudian kita butuh yang namanya desain yang benar. Itulah kemudian munculnya clean code. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Tri. Itu tadi, insya Allah ini sudah semua pertanyaan yang dari form pendaftaran sudah saya bacakan, Pak. Kemudian di kolom chat juga belum ada pertanyaan. Tapi karena waktunya sudah 10.40, tadi memang kita mulai efektif 9.40, Pak ya, jadi sudah 60 menit. Mungkin ada pertanyaan, direct question langsung, silakan. Monggo. Kalau nggak ada kita bisa akhiri. Oke, dari peserta silakan jika ada pertanyaan, mungkin satu atau dua peserta boleh langsung via chat juga boleh atau di unmute untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Dari Unsia tadi ya, Masya Allah, dari Aceh. Ya Pak, ada dari Jember, ada dari Jogja juga, ada dari Surabaya.
Alhamdulillah. Ini ada 51. Oh, yang terdaftar 80 ya? Iya, tadi sempat 56, mungkin karena terkendala jadi tidak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Huda, Pak. Oh iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana, Mungkin Bapak, saya yang di Jember, Pak. Mungkin Bapak masih ingat. Ya, iya. Ya, saya lagi lihat videonya saja. Nah, gini Pak, saya ingin tanyakan pertama itu kan ketika kita memulai sebuah sequence diagram, ada banyak referensi yang bisa kita pakai. Ada banyak buku yang bisa kita contoh. Tapi ketika membahas lebih detail, lebih dalam itu banyak ya seperti Bapak sampaikan, banyak kesalahan, terus ada yang tidak sesuai. Jadi ketika memadukan buku yang satu dengan yang lain, kita kadang bingung. Nah, saya juga tadi mengikuti juga Bapak, sekarang lagi ingin membuat buku agar bisa membuat sebuah sequence diagram yang lebih benar dan baik. Nah, itu yang pertama. Nah, sementara ini kan masih belum ada, Pak, buku yang sesuai. Jadi, bagaimana memulai sebuah sequence diagram agar bisa, kira-kira ini yang pas, memadukan buku yang satu dan lain itu bagaimana? Apakah ada referensi yang mungkin Bapak rekomendasikan? Gitu, Pak. Soalnya saya sendiri juga kadang membuat ini bingung, masih ada yang salah, ada yang antara satu yang lain bentrok, yang satu bilang A, yang satu bilang B, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak mudah ya, karena resource yang ada itu bahasa Jawa itu siligenji ya. Siligenji. Dan itulah yang kemudian memotivasi saya untuk mencoba menuliskannya dalam bentuk artikel ilmiah, publikasi di jurnal dulu. Jadi karena kalau menunggu buku terlalu lama ya, saya ingin terutama untuk para bimbingan saya ini, jadi sebagai acuan untuk membuat itu, daripada saya ngomong bolak-balik menjelaskan ke setiap orang, saya tulis itu di artikel jurnal sehingga bisa dipelajari misalnya. Dan syukur-syukur kalau itu bermanfaat untuk yang lain. Nah, itu saya coba telaah dari berbagai sumber literatur berkaitan dengan object oriented konsep ini ya, mulai dari bukunya Jacobson ya, sampai kepada Larman dan seterusnya, termasuk literatur standar di software ini adalah Pressman dan Somerville ya. Nah, hasil kompilasi itulah yang saya coba kemudian benturkan dengan konsep modeling correctness tadi itu, yaitu sintak sama semantik. Nah, sehingga itulah yang muncul di dalam artikel itu. Ya. Nah, ini harapannya adalah bisa dipakai, ya, meskipun pembahasannya nggak panjang karena terbatas tempatnya. Paling tidak sudah mulai ada clue-cluenya di sana. Dan itu silakan kalau mau dipakai sebagai acuan untuk mulai membuat sequence diagram maupun use case diagram maupun use case scenario. Ya. Sambil saya mohon doanya semuanya ini untuk bisa menyelesaikan buku itu sehingga pembahasannya lebih komplit nanti di sana. Kenapa ini penting? Karena kita perlu memahami bahwa kita nggak mungkin terus-menerus bertumpu kepada programming approach di dalam mengembangkan sebuah software, yang di sana hanya bertumpu kepada produk saja. Ya. Karena di dalam long term itu pasti akan, dan itu saya alami ketika saya masih di industri perangkat lunak dulu. Oleh karena itu kesadaran ya kita bersama untuk merepresentasikan desain ya, dengan benar itu menjadi penting, karena itu dibutuhkan dalam long term nanti ketika kemudian dibutuhkan maintenance. Jadi itu silahkan kalau artikel yang sudah saya tulis itu bisa digunakan, monggo silahkan dipakai, sambil tetap jika ada yang perlu dikritisi boleh,
bikin artikel sendiri untuk mengkritisi artikel saya. Itu sangat terbuka, begitu. Boleh, dan saya sangat senang itu. Termasuk ini webinar ini dalam rangka untuk membuka diri saya untuk dikritisi. Pak, Bapak salah itu konsepnya. Oh, saya sangat senang. Sebagaimana biasa kita lakukan dalam kuliah saya kan. Anda boleh. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, Pak Tri. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin ini, Pak, karena waktunya sudah mau habis juga. Apakah pembuatan sequence diagram bisa diterapkan di seluruh SDLC, Pak? Dan bagaimana kalau misalkan proyek itu waktu terbatas? Jadi, ya. Ini permasalahan klasik yang juga pernah kita bahas di sesi webinar sebelumnya. Ya. Dalam konteks seperti itu maka ya manajemen goodwill itu menjadi penting. Ya, kalau manajemen project itu memiliki kemauan yang kuat untuk kebutuhan jangka panjang, ya, maka pendekatan yang berorientasi pada proses yang benar untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu akan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis. Tetapi kalau kita tidak memiliki goodwill itu, manajemen itu nggak memiliki goodwill itu, maka kita akan terjebak kepada pragmatis. Sudah, proyek ini dikerjakan 1 orang, selesai 2 minggu selesai, ya, langsung pencairan. Nah, ini yang perlu ada perencanaan, gitu ya. Pengalaman di tempat saya dulu di industri itu, manajemennya cukup berani ya mengambil resiko itu. Waktu itu proyeknya 12M itu cukup besar ketika itu nilai pada saat itu ya. Tapi berpikirnya jangka panjang, sehingga kemudian pendekatan software engineering itu dipakai, termasuk di dalam penggunaan UML ini. Dan saya terus terang pertama kali bersentuhan dengan UML ya pada proyek itu, begitu. Pada proyek itu. Nah, kembali tadi. Nah, kalau kita sudah bisa menata itu, ya, kita punya tim yang solid nanti. Meskipun mungkin waktunya terbatas proyek itu bisa kita siasati. Ya. Termasuk juga penggunaan model SDLC. Gitu. Penggunaan model SDLC ini tergantung pada typical project sebetulnya. Tidak bisa kita hantam kromo semuanya pakai waterfall, nggak bisa. Atau pakai extreme programming semua juga nggak bisa. Maka seorang project manager itu harus paham karakteristik project ini seperti apa. Sehingga model SDLC yang saya pakai, apa model yang benar. UML itu nggak tergantung model SDLC yang pakai. Begitu. Ya, itu kira-kira jawaban dari saya. Baik, Pak Tri. Mungkin untuk pertanyaan kita cukup sampai ini aja. Untuk peserta lain yang misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa via email ke Pak Tri. Kemudian bisa juga join di kanal Telegram yang sudah disampaikan di awal tadi, t.me/pemodelan.pl ya. Nanti di kanal Telegram itu kita juga akan sering berdiskusi tentang pemodelan perangkat lunak. Kemudian untuk peserta mohon jangan meninggalkan room dulu karena akan ada poll ya. Dan hasil dari polling ini nanti akan digunakan untuk penentuan kita nanti mengadakan webinar berikutnya, agendanya apa, dan kapan akan kita laksanakan. Jadi silakan bagi peserta untuk mengisi polling yang sudah di-launch oleh host. Cuman ada 6 pertanyaan. Nanti masukan dari para peserta akan kita jadikan bahan evaluasi ya. Kemudian bagi peserta yang mungkin tadi telat mengikuti atau tidak bisa mengikuti dari awal, nanti hasil rekaman dari webinar ini akan kita upload di channel YouTube ya. Channel YouTube-nya
Software Engineering Laboratory Philcom UB, atau bisa diakses dari link bit.ly/RPL Philcom, huruf besar semua. Nah, ini terima kasih sudah mulai mengisi. Sementara ini yang paling banyak request untuk dibahas di webinar berikutnya adalah kelas diagram, Pak Tri. Kelas diagram ya? Iya, kelas diagram. Ya. Saya buatkan artikelnya dulu. Iya, Pak. Boleh, Pak. Sangat ditunggu, Pak. Kalau itu di UNED ya? Tidak, Pak. Di Politeknik, Pak. Politeknik Negeri Jember, Pak. Oh, di Politeknik ya? Ya, kemarin soalnya daftar di UNED sudah tutup, dan akhirnya buka pendaftaran di Politekniknya. Saya lebih suka, soalnya lebih banyak vokasi, Pak. Lebih banyak implementasi. Jadi, kalau universitas masih kemarin belum buka, tapi saya sukanya di Politeknik banyak implementasi. Jadi, ya, vokasi kan di sana bidangnya, Pak. Ya. Yang penting berkah. Amin, amin. Amin, amin. 36% menyatakan kurang lama, Pak. Mungkin nanti. Ya, mungkin tadi kurang begitu mendalam, Pak. Mungkin karena terbatas juga waktunya untuk dibagi bersama sesi tanya jawab. Saya menunggu buku dari Bapak. Saya soalnya sangat antusias dengan materi yang Bapak sampaikan. Ya, insya Allah. Memang harus fokus saya. Ya, soalnya memang itu, Pak. Kembali lagi karena banyak yang literatur yang saling tidak mendukung dan banyak yang tidak sesuai gitu. Ya. Ya. Dan literatur yang kurang pas itu banyak yang dijadikan rujukan. Nah, betul, Pak. Betul, Mas. Itu betul sekali. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, terbiasa dengan kesalahan, jadi dianggap benar. Oke. Sepertinya sudah maksimal itu, Pak Tri, 86% yang mengisi. Mungkin yang lain kendala. Baik, saya endpoint. Baik, untuk para peserta webinar ini saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau yang memerlukan artikel dari Pak Tri, misalnya tidak bisa menemukan linknya, nanti bisa WA pribadi ke saya juga di nomor yang ada di selebaran webinar ya. Nanti akan saya kirimkan. Mungkin terakhir ada closing statement dari Pak Tri, saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang sudah berkenan hadir join di dalam webinar ini. Ini adalah salah satu langkah kecil ya kita untuk bersama-sama membangun kompetensi kita bersama di dunia software engineering ya. Apalagi bagi yang berprofesi sebagai dosen ya, jangan sampai menularkan atau menurunkan atau mewariskan kesalahan turun-temurun ya. Tugas kita adalah mencari yang benar. Ini adalah satu ikhtiar kecil kita bersama untuk bersama-sama membangun itu. Yang kedua, saya sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, ya, termasuk kritik maupun challenge. Itu adalah bagian dari scientific environment ya, budaya ilmiah yang kita bangun untuk saling meningkatkan kekuatan analisisnya. Jadi saya terbuka untuk mendapatkan itu dan silakan bisa disampaikan melalui email dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Saya juga sebagai moderator undur diri dan mengucapkan berbagai terima kasih kepada teman-teman maupun rekan-rekan, ada yang praktisi, ada dosen juga yang mengikuti agenda hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mungkin cukup Pak Tri dan peserta yang lainnya. Saya akhiri sampai sekian ya.
Nanti rekaman dari webinar ini akan bisa diakses di channel YouTube-nya Software Engineering Laboratory Velkom UB. Nanti kita akan informasikan baik via WhatsApp maupun kanal Telegram yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Tri.